Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bil Islam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, hadirin hadirat yang saya hormati, terutama Al-Mukarram wal Muhtaram Sahibul Fadilah Al-Ustaz Muhammad Darwis yang saya hormati, dan juga Al-Mukarram wal Muhtaram Sahibul Fadilah Bapak Oyong Lisa dengan gelar yang panjang, tak usah disebut, yang saya hormati, dan semua pengurus takmir yang saya hormati, dan semua peserta pengajian yang saya hormati. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah, pada pagi ini Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat dan nikmat iman dan Islam. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bersyukur mungkin tidak mampu untuk melaksanakannya kecuali mendapat nikmat dari Allah itu sendiri. Kedua kalinya rahmat dan salam sudah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim, para ulama yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang ahamiyatul ibadah fil Islam, tentang kedudukan dan pentingnya ibadah di dalam Islam. Pada pertemuan yang lalu sudah kita membicarakan tentang fungsi tauhid. Nah, ketika bicara tauhid, maka itu adalah kelanjutannya membicarakan tentang ibadah. Seperti yang sering kita ditanya oleh orang, itu ada 3 pertanyaan di dalam kehidupan sehari-hari itu: min aina wa ila aina wa limadha khuliqah. Pertanyaan yang pertama, min aina, manusia itu dari mana? Wa ila aina, dan mau kemana? Wa limadha khuliqah, dan kenapa manusia itu diciptakan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hati manusia, walaupun itu tidak diucapkan, tapi realitasnya itu akan bertanya, min aina, kita dari mana? Mungkin kita menyatakan ana min aina la adri wa la adri. Kalau ditanya kita tuh dari mana, lalu jawabannya apa? Aku tidak tahu. Tapi yang jelas bapak dan ibu itu bercinta, ya keluarlah kita. Gitu aja, pertanyaan sederhana. Tidak ada, tidak banyak penjelasannya. Kan begitu Pak ya? Kalau sampai tanya, sampai dari mana? Bingung jawabannya. Yang tahu, yang jelas ini ibu dan bapak dulu itu bercinta, melahirkan anak. Begitupun ketika kita punya anak, yaitu hasil cinta dirinya dengan istrinya, lahirlah anak. Begitu, kita tidak tahu. Bahkan kalau orang-orang al-madiyun, orang-orang yang ateis itu bilang manusia itu jadi dengan sendirinya, seperti alam semesta ini jadi dengan sendirinya. Tapi yang jelas kita ini tidak pernah berpikir sebenarnya kita tuh dari mana. Kemudian pertanyaan yang kedua, wa ila aina, dan kita ini mau kemana? Ya, mungkin orang berpikir ya kalau mati ya sudah mati, mau bilang apa? Dia tidak pernah bertanya setelah ini mau kemana. Itu tidak pernah bertanya. Ya, pikirannya kalau semua orang ya matilah. Kalau manusia dianggap seperti binatang, seperti ayam, kalau mati sudah mati. Nah, itu yang terjadi. Kemudian lebih parah lagi ketika ada pertanyaan yang ketiga, limadha khuliqal insan? Kenapa manusia itu diciptakan? Ada yang menyatakan juga nggak tahu kenapa diciptakan. Ada yang menyatakan mungkin untuk bersenang-senang. Ada yang menyatakan untuk mengejar karir. Walaupun secara lidah dia tidak mengucapkan, tapi secara praktek dia melakukan itu. Itu yang terjadi. Nah, Islam itu menjawab 3 pertanyaan itu. Ketika bertanya min aina, dari mana? Jawabannya sederhana, yaitu ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah. Kenapa? Karena manusia ini adalah makhluk, sesuatu yang baru, pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya? Itu Al-Qadim. Siapa Al-Qadim itu? Yakni atau kitab kalau bahasa agama itu, yaitu zat yang
tidak ada awalnya. Al-awwalu yaitu siapa? Yaitu Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kita ini bagian daripada langit dan bumi. Sudah, kita yakin bahwa Allah yang menciptakan dan Allah satu-satunya yang menciptakan. Kemudian wa ila aina, kemana? Ya kita tahu bahwa kita akan mati. Setelah mati akan diminta pertanggungan jawab. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah tsumma yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Di Al-Jumat ayat 8 Allah menyatakan, katakanlah Muhammad, sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, yang kalian takut darinya. Ya mungkin matinya itu wal mautu wahidu wa asbabuhu mukhtalifu. Mati itu satu, sebabnya macam-macam. Ada yang mati mungkin kena stroke, ada yang mati mungkin kena jantung, ada yang mati mungkin kena corona, ada yang mati mungkin tabrakan dan sebagainya. Wal mautu wahidu asbabuhu mukhtalifu. Nah, kemudian setelah mati selesai enggak? Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Maka dikembalikan pada Allah yang mengetahui hal yang gaib dan mengetahui yang terang. Apa berhenti di situ? Summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka setelah itu akan diminta pertanggungan jawab. Nah, jadi kita tahu Allah yang menciptakan, akan dikembalikan kepada Allah dan akan diminta pertanggungan jawab. Itu jelas jawabannya, tidak sulit. Nah, setelah itu walimadza khuliqa atau walimadza khuliqal insan? Kenapa manusia diciptakan? Islam menjawab di surat Az-Zariyat ayat 36 Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Walaupun kata bingkai ibadah itu panjang ya. Nanti ini yang ingin saya sampaikan. Nah, jadi manusia itu diciptakan oleh Allah itu tujuan utamanya, atau kalau dalam bahasa tauhidnya itu hikmah manusia diciptakan itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Asalnya liyak buduni, tapi karena dzarul ayat maka berarti liyak budun. Itu. Nah, untuk beribadah kepada Allah. Kita tidak ada tujuan lain. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, apa sih ibadah itu? Ibadah itu definisikan sederhana. Kullu ma yuhibbuhu wa yardahu. Kullu ma yuhibbullahu wa yardahu. Setiap amal perbuatan yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Sederhana. Jadi ibadah ini setiap aktivitas manusia, baik yang dikerjakan oleh hati atau anggota badan yang Allah cinta, itu adalah ibadah. Nah, itu ibadah. Maka ada pertanyaan-pertanyaan begini. Sebenarnya ibadah yang paling baik itu apa? Yang ibadah yang paling baik itu apa? Kan begitu pertanyaan itu. Ada memahami ibadah itu yang paling baik kalau itu berat, musyaqqah. Jadi asqaluha, bahwa ibadah yang paling berat itu atau ibadah yang paling utama itu atau afdhalul ibadati asyaqquha. Ada yang memahami bahwa ibadah yang paling baik itu adalah ibadah yang paling berat. Jadi misalnya kalau puasa, dia puasanya makannya sedikit gitu ya, itu dianggap itu ibadah yang paling baik. Kalau sholat terus gak berhenti, itu dianggap paling berat. Kalau sedekah semua hartanya diberikan, itu dianggap itu ibadah yang paling baik. Ada memahami begitu. Ada orang memahami ibadah itu az-zuhdu. Ada yang memahami ibadah itu adalah zuhud. Wa tabattul lil ibadatil mahdhah. Itu ada yang memahami bahwa ibadah yang paling baik itu adalah az-zuhdu wa tabattul fil ibadatil mahdhah. Itu memahami bahwa yang disebut ibadah yang paling itu zuhud. Ya, ini kerjanya apa? Wiritan, pagi di masjid, siang di masjid, malam di masjid, siangnya puasa, malamnya wiritan. Ada yang memahami itu.
dia itu bajunya sederhana, makanannya sangat sederhana, bahkan kadang-kadang sehari makan, sekarang tidak. Jadi az-zuhud, dia tidak mau pakai baju-baju yang baru, tidak mau pakai minyak-minyak wangi, bahkan tidak mau menikah. Itu ada yang memahami bahwa itu yang memahami ibadah yang paling betul az-zuhud wa tabattul. Ada orang yang memahami ibadah yang paling baik kata ma yanfa'u lil ghairi. Itu hal yang bermanfaat pada orang yang lain. Jadi pikirannya apa? Dia memberikan sedekah pada orang, yang dipikirkan bagaimana dia itu membantu kalau ada acara-acara. Jadi kerjanya itu hanya bagaimana berpikir dirinya itu bermanfaat pada orang lain. Itu ada pemahaman begitu. Nah, tetapi ibadah sebenarnya, kalau katanya ulama-ulama salaf itu menyatakan bahwa ibadah yang baik itu yaitu sama dengan definisi dari ibadah sendiri. Kullu ma yuhibbuhullah wa yardah. Setiap amal perbuatan yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Ada sebuah kisah begini. Dalam hadis yang panjang. Nah, kemudian dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan juga di kitab-kitab yang lain itu dikutip. Ini hadisnya sahih yang datangnya dari Siti Aisyah. Suatu ketika ada 3 sahabat datang kepada Siti Aisyah. Nah, setelah dalam Siti Aisyah bertanya tentang bagaimana ibadah Rasulullah. Lalu Siti Aisyah itu menceritakan tentang sholat Rasulullah itu kalau malam itu, kalau dia sholatnya itu setiap rakaatnya panjang sekali, sampai baca surat Al-Baqarah sampai selesai, bahkan semalam suntuk sampai kakinya bengkak. Lalu sahabat yang 3 berpikir begini, dia berdiskusi, kita ini orang yang banyak berbuat dosa, sementara Rasulullah tidak banyak berbuat dosa, dan dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Lalu ibadahnya seperti itu, fa'ina nahnu. Lalu bagaimana dengan kita? Lalu mereka itu 3 itu bersumpah, bukan bersumpah, berjanji lah gitu ya, bahwa mereka yang satunya akan puasa terus, tidak makan-makan. Yang satu itu ibadah terus, sholat terus, tidak mau tidur. Yang satu dia tidak akan pernah menikah. Nah, lalu ucapan sahabat yang 3 itu sampai pada Rasulullah. Lalu Rasulullah itu memanggil, betulkah kamu berkata bahwa kamu akan sholat terus tidak pernah tidur? Betulkah kamu itu katanya mau puasa terus tidak akan mau makan? Betulkah kamu itu selalu akan membujang, tidak akan menikah? Betul wahai Rasulullah. Apa Rasulullah? Saya ini orang yang paling takwa kepada Allah. Ya saya tidur, dengan istri saya, dan juga saya sholat. Nah, berangkat dari ini bahwa ibadah ini hakikatnya itu apa yang diridhoi oleh Allah. Nah, maka karena itu konsep ibadah itu ada 2. Ada konsep ibadah mahdhah, ada konsep ghairu mahdhah. Nah, ibadah yang berhubungan dengan Allah itu yang diatur secara rinci itu adalah sholat, puasa, haji, zakat. Itu dibahas secara rinci. Maka sholat kita ini dicuri contoh oleh Rasulullah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Ambillah sholat-sholat seperti ayat aku salat. Huduni ani, kata shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kau melihat aku melaksanakan sholat. Khudu anni manasikakum. Kamu ngambil ibadah haji kalian dariku. Jadi ibadah mahdhah diatur secara rinci, bagaimana takbirnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, terus kemudian bacaannya kayak apa, itu dirinci. Itu kalau ibadah mahdhah. Juga haji itu dirinci. Begitupun zakat itu dirinci. Mulai dari zakat harta apa yang harus dizakatin, nisabnya bagaimana, kemudian diberikan pada siapa, itu ibadah mahdhah. Namun ada ibadah mahdhah itu tidak dirinci. Contohnya doa. Itu ibadah mahdhah, kita suruh berdoa kepada Allah. Tapi doanya bagaimana? Ada sebagian dicontohkan, ada sebagian bebas. Bagaimana berdoa? Mendoakan anak, persilahkan. Mendoakan kesehatan, persilahkan. Ada sifatnya, itu namanya tuh ada sunnah muqayyadah, ada sunnah mutlaqah.
ada ibadah ini memang kita tidak boleh nambah, tidak boleh mengurangi. Tapi ada ibadah itu yang sifatnya itu garis besarnya ditegaskan, namun setiap terperinci tidak ditegaskan. Seperti contohnya doa. Itu dalam Islam. Maka kalau kita bicara ibadah itu, maka kalau konsep begini, maka kita ini kalau pakai yang nomor 4 tadi itu, ibadah yang paling utama ini ketika mendapatkan dalam aktivitas itu mendapatkan ridha Allah. Ketika ibadah mahdhah, bagaimana ketika dia salat khusyuk, mulai takbir Allahu Akbar, di hatinya itu sadar bahwa dia sedang menghadap Allah, menghadap Zat yang Maha Agung. Ada rasa tunduk dan rasa haibah dalam hatinya. Jadi ketika Allahu Akbar, hatinya juga Allah Maha Besar, tidak ada yang besar kecuali Allah. Ketika menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dia berkata inna salati, sungguh salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Kita bicara dalam hati ini, betul-betul dirinya khusyuk. Itu namanya ibadah yang paling baik menurut pendapat yang nomor 4. Nah, ketika kita ini sedang pulang ke rumah dengan istri, ya kita harus bagaimana tunjukkan bahwa kita suami yang baik. Harus kita bisa bercanda, bisa menemani istri dengan baik. Kita sebagai suami yang setia, suami yang perhatikan, yang perhatian. Jadi harus ketika kita di masjid kita sholat, hati kita bagaimana menghadap Allah. Tapi ketika kita temu dengan istri, ya kita diniatin karena Allah. Kemudian bagaimana kita itu betul-betul sebagai seorang suami yang baik. Itu ketika kita harus begitu pun ketika misalnya kita sedang bekerja. Misalnya saya ini seorang dosen misalnya. Ya ketika saya ngajar bagaimana jadi dosen yang baik, menyiapkan materi dengan bagus, menyiapkan alat pembelajaran yang bagus, menyiapkan PowerPoint, kemudian menyiapkan LCD. Itu kita jadi, dan itu diniatin karena Allah. Nah, itu ibadah yang ditawarkan. Begitupun kalau ketika saatnya kita ini harus saatnya kita ini ada kerja bakti di daerah kita, jangan wiritan, jangan baca Quran, turun juga ikut bersih-bersih. Itu ibadah yang ditawarkan, semua aktivitas. Bahkan kata Rasulullah, inna fi bud'atikum sadaqah. Mohon maaf kama Rasulullah, bahwa seorang suami tidur dengan istrinya itu sedekah, ibadah. Jadi seorang suami kumpul dengan istrinya itu menjadi ibadah. Lalu sahabat bertanya, wah Rasulullah, mana mungkin itu ibadah? Kan enak katanya sahabat. Lalu Rasulullah bertanya, bagaimana kalau ditempatkan kepada yang haram, apakah itu berdosa? Ya begitu pun kalau ditempatkan kepada yang halal menjadi ibadah. Maka dalam kitab Talbisul Iblis, Ibnul Jauzi itu menceritakan bahwa iblis itu paling mangkal ketika seorang mukmin itu bersenang-senang dengan yang halal. Senang-senang dengan yang halal. Ketika sampai itu bersenang-senang dengan istrinya, istri yang sah, itu setan itu mangkal. Kenapa kalau senang-senang dengan istrinya kan tidak perlu senang-senang dengan istri orang. Kan iya, Pak? Kalau sampean senang-senang dengan makanan yang halal, maka sampean tidak butuh untuk makan yang haram. Jadi mantul setan itu. Kalau sampean ngobrol dengan hal-hal yang baik dengan senang, maka sampean tidak perlu ngobrol-ngobrol yang haram, maka setan itu mangkal. Itu katanya. Jadi semua aktivitas manusia ini itu menjadi ibadah. Maka karena itu, ini saya ingin mempersingkat, ingin dengar katanya Abah Rob. Maka katanya Yusuf Al-Qardari dalam kitab Al-Ibadatu fil Islam, bahwa setiap aktivitas manusia itu menjadi ibadah ketika memenuhi dua hal. Yang pertama itu ikhlasun niyyati lillahi ta'ala. Yang pertama itu semua aktivitas itu diniatin semata-mata mengharapkan ridha dari Allah. Ketika sholat niat karena Allah, ketika puasa niat karena Allah, ketika umroh niat karena Allah, ketika zakat niat karena Allah, ketika berangkat ngaji diniatin karena Allah, ketika pergi ke tempat kerja diniatin karena Allah, ketika senyum dengan istrinya diniatin karena Allah, ketika memberikan uang pada anaknya niatin karena Allah,
Ketika dirinya itu ikut bersih-bersih di warga diniatin karena Allah. Ketika pakai baju diniatin karena Allah. Ketika pakai songkok diniatin karena Allah. Ketika minum air diniatin karena Allah. Itu yang pertama. Kemudian apa? Yang kedua katanya muwafiqun bima syarahullah. Aktivitas itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Ketika solatnya seperti yang disediakan oleh Allah dan Rasulnya. Ini sesuai dengan Rasul apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ketika dia puasanya seperti dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika dia haji seperti disesuaikan dengan dicontoh Rasulullah. Ketika zakat seperti dicontohkan Rasulullah. Ketika baca Al-Quran dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika dia tuh berzikir dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika berselawat yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah. Itu menjadi ibadah. Atau ghairu mahdah. Ketika dia berbisnis jujur, amanah seperti dicontohkan oleh Rasulullah. Itu menjadi ibadah. Ketika kita ini berinteraksi dengan istri, tadi niatin karena Allah, dan cara berinteraksi sesuai dengan tuntunan Rasulullah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, memperlakukan istri dengan baik, memperlakukan istri dengan lemah lembut, memuliakan istrinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka menjadi ibadah. Berinteraksi dengan anaknya diniatin karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, diarahkan anaknya pada kebaikan, itu menjadi ibadah. Berinteraksi dengan tetangga lalu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tuntunan Al-Quran, menghormati tetangga, itu menjadi ibadah. Kita naik kendaraan ketika sesuai dengan Allah, tidak kebut-kebutan, tidak terobos lampu merah, sampai itu jangan dianggap tidak berdosa. Sampai melanggar lampu merah itu berdosa. Kenapa berdosa? Karena nomor satu itu kalau melanggar lampu merah potensi untuk terjadi kecelakaan. Iya Pak ya? Potensi. Kalau potensi kecelakaan berarti apa berarti? Mengganggu orang lain. Benar Rasulullah menyatakan la dharara wa la dirarah. Kita tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan tidak boleh mencelakakan orang lain. Jadi kalau sampai merobos lampu merah itu sampai berdosa. Tapi sampai mengikuti lampu merah karena hati ingin menyelamatkan orang lain, dengan hati mentaati aturan pemerintah yang sesuai dengan ketentuan Allah, maka sampai itu menjadi ibadah. Nunggu lampu merah itu walaupun kelihatannya nggak ada mobil, jangan-jangan yang sebelah langsung ngebut ceker. Kenapa? Karena sampai melanggar lampu merah. Bahkan di Arab Saudi orang nabrak karena melanggar lampu merah itu dianggap qatlul amdan, membunuh dengan sengaja. Hukumannya hukum mati. Kalau melanggar lampu merah terjadi kecelakaan. Coba bayangkan. Nah, sampai ngikutin aturan lalu lintas, niatin karena Allah, itu menjadi ibadah. Nah, maka karena itu saya ingin menutup pembicaraan dengan pertanyaan. Maka dilihat dalam Islam ini kita semua aktivitas itu ada doanya. Mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya, mau kamar mandi ada doanya, keluar dari kamar mandi ada doanya, mau wudu ada doanya, keluar dari setelah wudu ada doanya, pakai baju ada doanya, melepas baju ada doanya, mau kumpul dengan istrinya ada doanya. Kan iya Pak ya? Mau masuk rumah ada doanya, keluar rumah ada doanya, mau naik kendaraan ada doanya, mau masjid, keluar dari masjid ada doanya, ketemu dengar bunyi ayam ada doanya, bunyi himar ada doa, semuanya. Kenapa? Karena aktivitas itu ada nilai ibadah. Ketika amal perbuatan itu diniatin karena Allah dan amal perbuatan sesuai dengan ketentuan Allah. Lah, ketika manusia ini sudah ibadah dengan baik, maka yang pertama itu akan dicintai oleh Allah. Akan dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena kita taat kepada Allah. Ketika taat, kita yang terjadi timbal balik akan dicintai oleh Allah. Kita dengan mentaati Allah berarti apa? Mentaati Rasulullah.
Ketika mentaati Rasulullah, bolak-baliknya berarti kita mentaati Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, kalau sudah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka kalau cintai oleh Allah, apa yang terjadi? Maka kita hidup ini akan mendapatkan rahmat dari Allah, akan mendapatkan maghfirah dari Allah, dan lebih-lebih nanti dia akan diselamatkan dari api neraka dan dijauhkan dari dan dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, saya ingin mempercepat itu. Orang yang ibadah ini akan diberikan ketenangan hati oleh Allah. Kenapa begitu? Manusia ini terjadi 3 unsur. Ada jasad, ada al-aqlu, ada ar-ruh. Ada fisik, al-jasad itu perlu nutrisi, perlu makanan. Coba sampai nggak makan Pak sehari, enak nggak kira badannya? Sakit. Atau salah makan, sakit nggak kira-kira? Sakit. Maka berarti perlu nutrisi, bisa makan, bisa minuman. Begitupun akal ini perlu nutrisi. Coba sampai kalau nggak pintar, bingung kan? Coba ada masalah, sampai nggak tahu, bingung nggak kira-kira? Mohon maaf, sepeda motornya mati. Sampai nggak punya pengertian tentang apa sepeda motor seperti saya. Karena nggak punya ilmu, bingung gak kira-kira? Bingung. Punya gedung bocor, punya rumah bocor, tidak punya ilmu kayak saya, bingung mau diapakan rumahnya itu. Kenapa? Karena kok kita ini akal kita nggak punya ilmu, maka menjadi lapar, kurang. Nah, kemudian manusia itu punya ruh. Nah, apa nutrisinya? Ibadah. Ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Nah, orang coba lihat, orang yang ibadah kepada Allah, dia banyak ibadah mahdohnya, banyak ghairu mahdoh, ikhlas karena Allah, pasti hidupnya tenang. Ala dzikrillahi tatmainnul qulub, hatinya tenang, tidak gelisah. Mana ada orang yang rajin ibadah kepada Allah, orangnya ikhlas, terlibat narkoba? Enggak ada, karena hatinya enggak bingung. Orang-orang yang terlibat itu apa? Orang yang tidak ibadah, karena hatinya kosong. Maka oleh beliau itu adalah tumainatul qalbi, diberikan ketenangan hati, hatinya jadi tenang, terang. Itu akibat daripada ibadah itu. Dia kenapa? Karena ketika dia itu ibadah, maka hatinya dekat dengan Allah, maka yakin dengan Allah. Allah yang punya sifat 99 itu akan masuk dalam hatinya, akan tertancap dalam hatinya. Ketika khawatir dengan kematian, yang hidup dan matian itu Allah. Ketika punya khawatir dengan masalah rezeki, yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Itu yang terjadi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah namanya quwwatur ruh. Ada mempunyai hatinya itu apa ya? Punya kemantapan hati. Tidak mudah gelisah, tidak mudah grogi, tidak mudah bingung. Kalau tadi tenang, sekarang ini tidak baperan kalau bahasa sekarang itu. Kenapa? Karena ada pegangan dirinya itu. Semuanya ada tempat untuk berlabuh. Maka menjadi kuatur ruh, tempat berlabuh. Kalau tadi itu dirinya dicintai Allah, kemudian setelah itu dirinya ada ketenangan jiwa, tidak bingung, tidak gelisah. Kemudian ada kuatur ruh, ada masalah-masalah itu ada tempat untuk bersandar. Ketika dirinya bahagia enggak berlebihan, karena yakin bahwa yang memberikan itu Allah. Tapi ketika punya masalah tidak gelisah, karena dia yakin bahwa di situ yang menyelesaikan itu Allah. Hati itu menjadi dekat. Cobalah kalau sama tak dekat dengan ayahnya, pokoknya yang mudah mendekat dengan ayahnya kan enak gitu kan. Oh, adik bapak, coba sampai ada anak punya bapak berkuasa, kaya, pintar. Anaknya bingung enggak kira-kira? Sedangkan dengan bapaknya hubungannya baik, dekat, dicintai oleh ayahnya. Karena anaknya baik. Kira-kira sampai bingung enggak kira-kira? Sementara kalau kita bersadar Allah mempunyai sifat 99, lalu hati kita bersambung dengan Allah, maka kita ada namanya kuatur ruh, kan ada tempat bersandar. Itulah pentingnya kita beribadah. Maka karena itu saya ingin mengambilkan reposisi atau mengambilkan itu natijah bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ibadah itu tujuan utama supaya dirinya itu untuk bersyukur kepada Allah. Karena dengan bersyukur kepada Allah pada akhirnya dicintai oleh Allah. Ketika dicintai oleh Allah maka berikan ketenangan hati dan kekuatan jiwa. Nah,
Apa ibadah? Itu adalah segala aktivitas baik yang dikerjakan oleh hati atau anggota badan, baik itu sifatnya ritual atau sosial, yang diniatin karena Allah dan sesuai dengan ketentuan Allah. Itulah mungkin pengantar dialog saya. Saya kembalikan kepada Al-Ustaz Darwis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pertanyaan saya langsung jawab ya. Langsung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan oleh Ustaz bahwa ibadah itu sebuah perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah. Iya, betul. Saya sering menjumpai di masyarakat yang namanya sholat itu ibadah, Ustaz. Bekerja untuk mencari nafkah ibadah, tapi kenyataan di lapangan banyak saudara-saudara kita yang agar dikumandangkan tidak melaksanakan sholat dengan alasan mencari nafkah, bahwa mencari nafkah itu juga ibadah, sehingga melupakan panggilan sholat. Yang benar itu yang bagaimana, yang didahulukan. Mohon pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibadah ini kan setiap aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Maka penjelasannya lebih teknis seperti diterangkan oleh Syekh Syukurda dalam kitabnya Al-Ibadatul Islam itu, maka setiap aktivitas ibadah itu ada waktunya. Kalau waktunya dia sholat, ya jangan bekerja. Kalau waktunya bekerja, jangan sholat. Contoh sederhana, ketika azan duhur, azan hayya 'alas shalah, ya kita harus datang untuk sholat. Tapi ketika selesai sholat, memang dia seorang ayah harus pergi ke pasar, atau seorang karyawan pergi ke kantor, harus pergi ke kantor. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan fa idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ketika dikumandangkan untuk melaksanakan sholat Jumat, ini ayatnya sholat Jumat, maka pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Tapi fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi, maka itu ada waktunya. Nah, waktunya ibadah mahdhah kita datang, ketika ibadahnya ghairu mahdhah datang, ketika waktunya ketemu dengan istri harus pulang, jangan kayak Bang Toyib. Itu ada waktunya semua. Itu namanya ibadah yang diridhoi oleh Allah. Jangan ketukar. Umpama sampean menjadi karyawan umpama di sebuah kantor, jam istirahatnya jam 12 sampai jam setengah 1 misalnya, 1 jam. Lalu karena alasan sholat sampai wiritan sampai jam 1, salah. Setengah jam itu kalau sampai wiritan berdosa. Karena pada waktu itu sampai waktunya pergi ke tempat kerja. Sampai akan ijarah, disewa oleh perusahaan untuk bekerja. Kalau berarti itu sudah berarti menyalahi akad ijarah, berdosa juga. Itulah ajaran Islam. Likulli ibadatin waqtun wa likulli waqtin ibadatin wa likulli makanin ibadatu wa likulli ibadatin makan. Setiap waktu ada ibadahnya dan setiap ibadah ada waktunya. Setiap ibadah ada tempatnya, setiap tempat ada ibadah. Bisa ditangkap maksud saya ya? Oke, silakan. Berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan saya yakin bahwa Al-Quran dan agama Islam sudah memberi tuntunan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Iya, betul. Dan itu harus kita ikuti. Iya. Saya yakin. Kemudian mayoritas hadis di negara kita maupun di dunia juga Islam mayoritas. Yang saya tanyakan, kenapa mayoritas ini
mengikuti ajaran Islam atau sebenarnya antara praktek dan kenyataan maupun teori itu berbeda. Di negara-negara Islam pun banyak juga yang tidak maksimal menggunakan syariat Islam, sehingga ada kesan dipisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari. Statistik juga mengatakan bahwa negara yang paling tertib itu saya lihat di Google itu bukan negara Islam, Islandia, kemudian Denmark dan lain-lain. Sampai 10 negara pun di situ tidak ada negara-negara Islam. Bahkan mungkin di Qatar maupun Saudi Arabia. Ini apakah memang surveinya dikatakan seperti atau tidak, saya kurang paham. Tapi yang jelas banyak orang yang mengatakan bahwa Islam harus berpisah antara agama dan praktek. Itu yang mengatakan adalah orang-orang yang pintar juga, apakah salah pemahaman atau memang keliru maknanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah buku judulnya Mada Khasarul Alam min Hitatil Muslimin. Apa derita dunia dengan mundurnya umat Islam, yang dikarang oleh Abul Hasan An-Nadawi. Abul Hasan An-Nadawi itu dalam bukunya bercerita, Indama dhahabtu ila Faransa wajadtu al-Islam wa lam ajidil muslimin. Wa indama udtu ila Misra wajadtu al-muslimina wa lam ajidil Islam. Ketika aku pergi ke Perancis, aku mendapatkan Islam tapi tidak mendapatkan umat Islam. Tapi ketika aku kembali ke Mesir, saya mendapatkan umat Islam tapi tidak mendapatkan Islam. Lalu dia mengambil contoh. Ketika pergi ke Perancis itu tentang kebersihan begitu bagusnya. Padahal itu adalah ajaran Islam, an-nadhafatu minal iman, walaupun itu bukan hadis ya. Tapi paling tidak itu makalah gitu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai kebersihan. Itu dapatkan di Perancis. Kemudian Abul Hasan juga menceritakan di Perancis itu semangat bacanya sangat tinggi. Literasinya itu sangat kuat. Di mana-mana orang itu di pinggir jalan baca, di mobil baca. Jarang orang bicara yang tidak penting, isinya membaca. Padahal itu kan perintah Islam, Iqra wa rabbukal akram. Tapi ketika pergi ke Perancis, pergi ke Mesir, itu jarang orang mendapatkan orang membaca. Kemudian di sana juga ketertiban itu mendapatkan. Jadi orang antri itu tertib, tidak desak-desakan, dia itu tidak nyerobot-nyerobot. Itu didapatkan ketika pergi ke Mesir. Tapi ketika dia pulang ke Mesir, dia menyatakan dia tidak mendapatkan ketertiban di dalam antri itu. Itu di dalam bukunya Mada Khasaratul Muslim. Lalu dia menguraikan kenapa ini terjadi. Ajaran Islam itu dalam kehidupan sehari-hari itu banyak ditinggalkan. Banyak beberapa sebab. Yang pertama itu karena ketidakpahaman terhadap ajaran Islam. Kita ini sebagai seorang muslim diuntungkan karena kita lahir dalam keadaan Islam. Paling banter kita tahu tentang tata cara sholat itu pun tidak lengkap. Banyak yang tidak paham. Itu sudah paling banter tahu tentang tata cara sholat. Naik sedikit tahu sedikit tentang puasa, itu pun tahunan. Tahu sedikit tentang haji dan umroh, itu ikut manasik, kalau mau haji mau umroh setelah itu lupa. Tapi kita tidak banyak tahu bagaimana tentang konsep bertetangga. Bagaimana kita konsep berbisnis. Bagaimana konsep kita tentang pengembangan sumber daya manusia. Bagaimana konsep bertani. Bagaimana konsep bersosial kemasyarakatan. Berkonsep berbangsa dan bernegara. Kita tidak banyak tahu. Sehingga karena namanya tidak tahu, maka tidak konsisten dengan ajaran-ajaran itu. Terus nomor 2, memang kita banyak pihak-pihak tertentu menginginkan semua umat Islam itu tidak memahami ajaran Islam dan tidak mematuhinya. Ya itu, sebenarnya itu menurut saya tidak signifikan. Yang paling signifikan itu karena ketidakpahaman, al-jahalah
bita'ali bil Islam. Yaitu ketidakpahaman terhadap ajaran Islam. Nah, coba kita melihat misalnya khutbah Jumat kan lebih banyak bicara tentang sabar, syukur, sholat. Pernahkah kita bicarakan tentang bagaimana berbisnis yang bagus, bagaimana membicarakan kinerja, etos kerja yang baik, bagaimana kita bicarakan tentang interaksi sosial yang baik? Kan jarang kita diskusikan itu. Sehingga jamaah Jumat yang banyak datang itu tidak mempunyai informasi yang cukup tentang bagaimana Islam itu mengajarkan kehidupan berbangsa dan bernegara dan kehidupan sosial. Itu menurut saya itu. Jadi menurut saya gerakan keilmuan. Yang kedua ya, kita ini yang ngerti-ngerti memberikan contoh, ibda' binafsi. Dan saya berusaha itu. Maka saya itu kemana-mana mesti bawa buku. Di mobil saya isinya kitab banyak, karena saya mesti menyempatkan baca. Dan di HP saya itu isinya itu adalah buku-buku yang bisa saya baca. Apalagi sekarang itu dengan adanya internet, baca mudah di mana-mana. Nah, dan saya juga terlibat di dunia bisnis, karena supaya memberikan contoh bagaimana bisnis yang benar, bagaimana bergerak di bidang keuangan itu baik gitu. Nah, itu menurut saya begitu. Jadi ibda' binafsi, mari kita memulai. Nah, sekarang oleh Allah ilmu dibuka, bisa melihat di YouTube dengan bermacam-macam tokoh di dunia. Kalau kita pintar bahasa Inggris bisa mendengarkan ilmuwan-ilmuwan dari luar negeri. Apalagi kalau bahasa Arabnya kuat seperti Ustaz Darwis ini, kita bisa mendengarkan ilmuwan-ilmuwan dunia, ulama-ulama internasional, mulai dari Ali Sya'rawi, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ahmad Thayyib, Syekhul Azhar, dan ulama-ulama yang lain itu. Kita bisa mendengarkan langsung bagaimana mereka bicara tentang konsep Islam yang sebanyak syumuliyah, wa tawazun, wa tasamuh secara rinci. Itu mungkin jawaban saya. Wah, kembalikan lagi. Ada lagi bertanya? Ibu-ibu mungkin ada yang bertanya. Wah, ada itu, silakan. Satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu itu kan harus dimuliakan. Iya Pak, ya Pak. Tamu itu harus dimuliakan. Bahkan tamu dari sesuatu tamunya harus diberikan. Terus misalkan kita misalkan kita ada terus ada tamu itu yang diberikan itu adanya apa tamunya yang diberikan. Ya Pak, tadi yang kedua mau Apabila kita pas tempat sholat maghrib kadang-kadang itu ada tamu datang ke rumah, padahal kita mau ada itu yang dibutuhkan itu mau adanya apa menjadi tamu itu. Yang kedua, misalkan kita sudah bicara lama di dalam rumah, misalkan ada tamu itu kan pas waktunya sholat, apa kita itu harus mengajak tamunya untuk sholat atau kita menemui tamunya itu sampai dia berangkat. Padahal tamu kan ada orang Islam dan ada orang Nasrani atau orang lain. Itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kemudian dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan juga dikutip dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, menyatakan man kana yu'minu billahi falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya menghormati tamunya. Nah, bagaimana cara menghormati tamu? Ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Jadi tetap kata-kata ikram ini tidak ikram secara bebas, tetap dalam koridor ketentuan Allah. Kembalikan tadi, ibadah kapan? Ibadah itu kullu ma yuhibbu wa yardah. Segala tindakan, segala aktivitas sesuai dengan ketentuan Allah. Maka ikramud duyuf itu harus sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, sekarang ketika terjadi tanazu, waktunya sholat untuk menghadap Allah, waktunya tamu, kita harus menghormati. Maka harus balance.
penduduk tuan rumah harus menghormati, harus muliakan tamunya juga harus menghormati tuan rumah. Tawazun seimbang, nggak boleh. Lalu tuan rumah suruh menghormati, lalu tamunya sebagai cewek, nggak ada. Islam itu seimbang. Maka menyatakan ad-dhaiful kal mayyit. Tamu itu bagaikan mayit, aturan. Bahkan tidak boleh la tadkhulu buyutan wa buyutikum hatta tasta'nisu. Kita tidak boleh masuk rumah orang lain sampai minta izin dan diperbolehkan masuk. Nah, sekarang itu waktunya azan, kita waktunya sholat ya, kita sampaikan mohon maaf sekarang waktunya sholat. Saya mau sholat. Kalau Anda itu sabar, persilahkan tunggu karena menghadap Allah saya. Nanti keperluannya bicarakan setelah sholat. Dan kalau saya pribadi sebagai ustadz lah, pamannya saya waktu maulid saya pamit, mohon maaf saya mau salat jamaah dan saya bukan mengajar Quran. Kalau Anda itu sabar, persilahkan tunggu. Kenapa saya sholat kewajiban saya mengajar Quran? Saya amanah dari wali murid yang jumlahnya ribuan harus saya ajar. Menghormati tamu wajib. Tapi kan kewajiban saya kepada Allah, kewajiban saya kepada santri. Setelah itu saya punya kewajiban untuk menghormati tamu. Ya sampaikan apa adanya, mohon maaf. Mari kita sholat dulu. Tapi kalau memang Anda bisa disampaikan terburu-buru, monggo apa yang disampaikan pada saya. Barangkali mau ngundang. Nah, tapi kalau sampai ada panjang yang mau dibicarakan, mohon ditunggu. Saya mau sholat maulid, saya mengajar Quran, sholat isya, nanti sholat isya baru sampai itu sampaikan yang sampai inginkan, saya temani. Dengan punya durasi waktu 1 jam. Umpamanya, karena nanti saya jam 8 ada undangan pengajian. Pokoknya kayak ini, ada undangan, ada tamu tadi misalnya pagi-pagi. Saya di sini harus jam 6 harus sampai di sini. Nah, saya nyampaikan pada tamu, mohon maaf, saya punya jadwal pengajian di Masjid Al-Huda. Jadi saya punya waktu pada sampai jam 5.45. Karena jam 4.05 saya harus berangkat menuju Masjid Al-Huda. Bukan berarti saya mulai tamu di Tonggoni lalu di sini saya dikomplain, nggak begitu. Jadi Islam itu tawazu. Islam itu memperhatikan hak tamu juga memperhatikan hak tuan rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita boleh ngajak? Boleh, tapi dengan bahasa yang sopan. Utung ila sabili rabbika bil hikmah. Penuh dengan bijaksana. Mohon maaf, saya mau sholat berjamaah. Kalau memang berkenan nanti kita berjamaah bersama. Ya kalau berkenan. Kalau enggak, persilakan tunggu. Saya menyampaikan, mohon maaf. Saya kalau ada tamu waktunya sholat sudah azan, mohon maaf ya. Santri nunggu saya. Kalau saya enggak ngimamin, dia terus sedikit enggak berhenti. Mohon maaf, saya akan ngimamin biar cepat dan tepat waktu. Ya mereka tuh sadar kok, enggak ada masalah. Tapi dengan bahasa yang santun. Tapi ketika saya menyalakan saya mau sholat berjamaah, malu juga dia kalau enggak sholat kan. Kecuali perempuan datang bulannya, kalau laki-laki kan nggak mungkin datang bulan. Walaupun pura-pura saya nggak tahu ya dia ikut ke masjid juga dia itu kan, walaupun di belakang. Artinya kita ikramul duyuf dalam koridor ketentuan Allah. Jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Gitu jawaban saya. Oke, saya kembalikan lagi. Ya, ya. Mari kita berdoa kepada Allah. Yang pertama, semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Allah, kepada kita semua untuk bisa ibadah kepada Allah dengan ibadah yang benar dan ikhlas karena Allah. Kemudian Allah semoga berikan kemampuan kita ibadah kepada Allah sampai kita hatta yaqul yakin, sampai waktu kematian kita. Ala hadiniyah wa la muridin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna ala dzikri wa syukrika husni ibadatika. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'al multabisan 'alaina wa bil rahmatir rahimin.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an shifaan min kulli da'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarrih ilaina al-kufra wal fusuq waj'alna minal rasyidin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.